Ya, amanat. Oke. Jadi unsur-unsur hibrid itu ada tema, ada alur, ada setting, ada tokoh dan penokohan, ada lagi gaya bahasa dan amanat. Baiklah, apa itu tema? Ya, coba. Tema adalah dibawakan oleh tokoh. Oh ya. Apa itu alur? Ya. Alur adalah rangkaian peristiwa. Kayak siswa. Oke. Apa itu setting? Apa setting? Ya. Tempat terjadinya peristiwa. Ya, benar sekali. Apa itu amanat? Ya. Amanat adalah pesan yang disampaikan pada pembahasan. Oke, adalah pesan yang disampaikan kepada pembaca. Baiklah, untuk pelajaran minggu lalu kalian sudah ingat ya nak. Jadi pelajaran apa yang diberi kepada ibu kalian bisa untuk mengingatnya ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari memahami isi berita melalui unsur 5B plus 1K ya. Nah sekarang kita akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar kali ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur berita, baik itu yang didengar maupun yang dibaca ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat memahami isi berita ya. Terus yang kedua, siswa dapat memahami unsur-unsur 5B plus 1H atau adjektif. Nah ya. Sekarang ibu tanya, selain berita itu ditonton, kalian bisa lihat berita itu dari mana? Handphone ya. Handphone, oke. Kalau handphone berarti dia di media sosial. Ada lagi selain itu? Ada di koran. Kalau koran namanya media mana? Media cetak. Ada lagi di televisi. Apa itu televisi? Ada disebut dengan media apa? Media elektronik. Oke ya. Nah sekarang kita lihat ya nak. Apa namanya, ibu akan memberi sebuah contoh berita di depan ya. Tolong kalian baca dengan teliti. Itu ya. Baiklah ya. Kalau kita lihat di sini nak ya, 10 hari menjelang Lebaran 15 November, pelabuhan penyeberangan mulai pada tersebut mengangkut barang sembilan bahan pokok atau non pokok ya. Kalau kita lihat dari paragraf pertama, itu kalimatnya kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian sampaikan melalui unsur berita? Apa kira-kira? Oke, tepuk tangan dulu. Kapan? Jadi unsurnya kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 November. Dari sini ada lagi truk tersebut mengangkut barang 09 bako. Kalau kita katakan itu, apa kira-kira pertanyaannya? Siapa? Oke. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu adalah truk-truk mengangkut barang 09 ya. Baiklah. Dari contoh ini kalian sudah paham ya? Di mana unsur-unsur beritanya? Ada siapa? Ada kapan?
Ya, silakan. Informasi yang aktual. Oke, memberikan informasi yang aktual. Ada lagi? Ya. Bersifat objektif, benar sekali. Ada lagi anak? Ya. Menggunakan bahasa yang baku. Oke, menggunakan bahasa yang baku. Ada lagi? Ya, silakan. Unik dan menarik. Oke sekali ya. Jadi ciri-ciri berita tadi adalah yang pertama apa? Menyampaikan informasi yang bersifat aktual. Yang kedua bersifat objektif. Yang ketiga ya menggunakan bahasa baku. Yang keempat berita itu adalah unik dan menarik. Sekarang kita lihat ya. Tadi ibu sudah memberi contoh teks berita. Kira-kira jenis berita itu termasuk berita apa? Ada yang tahu jenis berita? Ada yang tahu? Berita misalnya contohnya kejadian kecelakaan. Berita apa lagi nak? Ayo, ada yang tahu? Banjir ya, terus tanah longsor ya. Jadi kalian sudah paham mengenai jenis-jenis berita. Nah, sekarang kita akan memahami unsur-unsur berita ya. Unsur-unsur berita itu adalah 5W plus 1H atau kalian kenal namanya adik Simba. Adik Simba atau bahasa Inggrisnya 5W plus 1H ya. Yang pertama ada what atau apa. Peristiwa apa yang terjadi atau diberitakan. Terus yang kedua ada where atau di mana. Apa pertanyaannya? Tempat terjadinya peristiwa yang diberitakan. Terus lagi ada when atau kapan adalah waktu terjadinya peristiwa yang diberitakan. Ada lagi who atau siapa adalah pihak atau pelaku tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang kita beritakan. Ada lagi why yaitu mengapa. Apa mengapa? Alasan atau penyebab terjadinya peristiwa yang diberitakan. Ada lagi yang terakhir adalah unsur beritanya adalah bagaimana atau ya, yaitu cara atau proses terjadinya peristiwa yang diberitakan. Baiklah ya anak-anak, tadi ibu sudah memahaminya, ibu sudah menjelaskan ada unsur-unsur berita. Apakah kalian sudah jelas? Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada ya. Baiklah, kalau kamu tidak ada pertanyaan, ibu akan membagi kalian berkelompok ya. Tugas kelompok kalian itu tugas kelompok kalian ibu berdasarkan nomor absen kalian ya. Paham? Nah, sekarang kamu duduklah bersama kelompokmu. 5 satu kelompok orang 5. Bapak ayo silakan. Saya ini akan ibu bagikan tugasnya. Satu ya, dua biar ini. Teks berita yang ibu berikan bersama kelompok kalian. Kalian pahami isi beritanya apa. Setelah itu kamu mengidentifikasi unsur-unsur beritanya ya, baik itu 5W plus 1H atau adik Simba. Paham? Nah, sekarang kalian tugasnya membaca dulu berita yang ibu bagi.
kalian paham dulu ya diberikannya tadi, kemudian kalian memahami mempelajari unsur-unsur apa saja yang ada di teks itu ya. Ini kelompok 4. Ada yang mau bertanya nak? Jelas tidak? Nah, kakak kali ketiga ya. Ini kelompok kalau ini tidak jelas silakan tanya sama ibu ya. Baiklah, waktunya hanya 10 menit ya nak ya. Lakukan kegiatan terus, pahami isi berita tersebut. Kira-kira apa saja yang ada di berita yang kamu baca itu? Kalian baca, nanti kalian presentasikan ke depan ya. Boleh kamu perwakilan kelompok, boleh kalian mau maju semua lebih bagus. Kelompok mana yang bersedia duluan boleh silakan, nggak apa-apa. Ibu kasih nilai amplop. Ya, silakan nggak apa-apa nak.
adalah wilayah Kabupaten Musirawas. Dua, di mana peristiwa itu terjadi di daerah Musirawas Muaraki ini. 3. Siapa yang mengalami peristiwa? Warga yang berada di wilayah Kecamatan Muaraki ini antaranya warga Muda, Musra, Tanjungjai, dan Bibing Jumbo. Peristiwa terjadi pada Minggu 12 Maret 2022. Saya dari kelompok 1 ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian duduk, coba ada kelompok yang ingin menanggapi dari hasil kelompok 1. Ya. Dari kelompok berapa? Kelompok 3 ingin bertanya. Menurut kelompok Anda, bagaimana proses peristiwa tersebut? Coba untuk kelompok 3 tadi memberi tanggapan. Menurut kelompok Anda bagaimana? Apa? Proses peristiwa tersebut. Peristiwa proses itu terjadi. Coba kelompok 1 memberi tanggapannya. Proses tersebut menyebabkan terjadinya antri kendaraan untuk melintas ke Jalan Sumatera. Nah, ya. Jadi itulah tanggapan dari kelompok 1 ya. Oke, sekarang kelompok 1 silakan duduk. Sekarang coba mau yang nanti lagi presentasi kelompok berapa lagi yang mau mulai? Baiklah yang anak, tadi ibu sudah membagi kelompok kalian disuruh berdiskusi ya. Baiklah, diskusi kalian hari ini sudah lumayan bagus ya. Kalian memahami unsur 5W plus 1H atau disebut dengan adiksi. Baiklah ya. Jadi di dalam unsur berita tadi ia memiliki 6 unsur berita ya. Salah satunya adalah unsur apa. Terus lagi ada unsur siapa. Ada lagi unsur ada lagi unsurnya apa lagi? Bagaimana. Terus yang terakhir mengapa ya. Tadi kalian sudah mengikat semua. Kalian sudah bagus ya. Mungkin kalian ada yang membahas unsurnya mengapanya kurang, ada kata-kata yang tepat sedikit, tapi kalian sudah bagus sekali ya. Kalian tampilkan ya. Baiklah, ibu akan memberi kalian refleksi ya. Ini kalian mengerjakannya sendiri-sendiri ya nak. Tadi kalian berkelompok. Sekarang kalian ini dulu. Kalian ini. Kalimat namanya ya.
kapan ngumpulnya yuk? Udah semua anak? Udah ya? Baiklah, kalau sudah, sekarang ibu akan menyimpulkan ya hasil kita belajar pada pagi hari ini. Coba, tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang berita ya. Baiklah ya. Jadi kalian memahami teks berita, kalian mengetahui ciri-ciri berita, dan kalian mengetahui jenis-jenis berita ya. Yang ini yaitu materinya unsur-unsur berita ya. Unsur-unsur berita tadi ada 6. Yang pertama apa? Terus lagi di mana? Terus siapa? Terus ada kapan? Ada lagi bagaimana? Dan ada lagi mengapa ya. Kalau dia unsur apa berarti menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kalau siapa berarti dia menanyakan orang yang terlibat. Kalau dia menanyakan di mana, unsur di mana berarti dia menanyakan ke tempat kejadian peristiwa. Terus lagi dia menanyakan bagaimana, berarti dia menanyakan proses terjadinya peristiwa ya. Terus ada lagi unsur mengapa. Mengapa proses itu bisa terjadi? Berarti adalah alasannya mengapa bisa terjadi ya. Paham anak-anak? Paham ya? Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Tidak ada ya? Baiklah, berarti kalian sudah paham. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian ibu tugaskan membuat teks berita ya. Nanti untuk minggu depan kalian kumpulkan tugas yang ibu beri ya. Jadi tugas kamu apa tadi? Membuat teks berita. Terserah kamu berita tentang apa, atau tentang banjir, atau tentang kebakaran, ya, tentang pendidikan, silakan ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Yuk, ketua kelasnya pimpin. Kemarin bagaimana kita berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.